Oke, selamat datang di Jawara Podcast, podcast yang banyak membahas tentang jamu herbal, jamu keren. Oke, kali ini kita bukan hanya kedatangan seorang narasumber, tapi juga seorang bintang tamu. Luar biasa. Dia tenaga ahli yang ada di industri jamu herbal. Oke, selamat datang Mbak Rini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, perjalanan dari tempat kerja ke sini? Alhamdulillah Lancar ya? cukup lancar. Mhm, tapi nggak nemu nih yang aneh-aneh? Ya paling jalanannya yang sedikit kayaknya harus sudah di ini ya, diaspal ulang Diaspal gitu, ulang, iya. iya. Oke, mungkin nanti bukan urusan kita di sini ya. Mbak Rini, berapa lama udah bergabung dengan PT Denatur? Oke, perkenalkan nama Mhm, saya Apoteker Rarini, iya, saya saat ini berpraktek di industri herbal di PT Donatur Indonesia Group. mhm. Dan alhamdulillah saya sudah bergabung dengan PT Donatur ini sejak tahun 2015 akhir hingga sekarang. Udah kenyang pengalaman berarti. Alhamdulillah. Mbak, dalam gambaran saya seorang apoteker itu dia menerjemahkan resep dari dokter kemudian jadi obat yang kemudian obat itu dibeli oleh pasien. Tapi ini buat saya suatu yang baru, ada apoteker di dunia industri farmasi. Itu bisa bisa jelaskan dikit nggak, Mbak? Baik Pak, terkait dengan apoteker ini, Mhm, apoteker sendiri adalah, seorang sarjana farmasi ya, yang sudah, menempuh pendidikan apoteker dan sudah mengucapkan sumpah jabatan. Nah mungkin selama ini banyak orang yang kenalnya bahwa apoteker itu hanya berpraktek di fasilitas pelayanan kesehatan, mhm, seperti rumah sakit, apotik, klinik gitu iya. Puskesmas misalnya? iya puskesmas gitu. Padahal untuk, ruang lingkup kerja, menjadi seorang apoteker itu sangat luas. Mhm, Bisa di industri farmasi, bisa di industri obat, herbal ya atau obat tradisional, di mhm, industri kosmetik, maupun, di bagian distribusi obat. Atau bagian, ini di Badan POM atau mhm, di apa, dinas kesehatan seperti kesehatan, itu. mhm. Nah, jenengan ngapain sih di pabrik itu? Artinya, tugas dan kewenangan sebagai seorang tenaga ahli, apakah memastikan bahan bakunya oke, sesuai dengan standar, proses produknya sesuai dengan standar, terus kemudian ini bisa dipasarkan gitu, atau memang ada lebih rincinya seperti apa, Mbak? Baik Pak. Nah jadi, seorang apoteker itu, eee kan kita diatur ya dalam, Mhm, peraturan PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. peraturan pemerintah ya? Iya, peraturan pemerintah. Jadi kita memang, bisa berpraktek di, industri farmasi seperti yang Mhm, tadi saya jelaskan, di apotik, kemudian, di sarana, kesehatan lainnya ya. iya, Nah kalau di industri farmasi, utamanya adalah industri obat tradisional, jadi kita bisa di sini sebagai, penanggung jawab teknis. oke, Mbak, posisi jenengan di pabrik itu tadi udah jelasin sedikit ya, memastikan semuanya. Nah, bisa cerita lebih detail lagi? Terkait dengan posisi apoteker di Iya, industri farmasi, heeh, di sini adalah, karena di industri obat tradisional ya atau obat herbal, jadi memang posisinya adalah sebagai penanggung jawab teknis. mhm, Nah, untuk menjadi, seorang apoteker ini selain kita tadi sudah menempuh, sarjana farmasi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan apoteker ya, untuk saat ini 2 semester mhm, atau 1 tahun. Nah, kemudian, kita, lulus dari ujian kompetensi apoteker. Nah, setelah lulus baru kita melakukan sumpah profesi. mhm, Nah, selanjutnya kita bisa melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian. mhm, Nah, termasuk termasuk di di industri industri herbal. herbal. Nah, karena di industri herbal, persyaratannya adalah bahwa, seorang apoteker itu minimal ada satu sebagai penanggung jawab Mmm, teknis di situ. Nah, ini sebagai, kepala bagian pemastian mutu. mmm, Jadi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau yang diproduksi itu benar-benar, memenuhi syarat yang ditentukan
sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan sesuai dengan spesifikasinya gitu. Mhm. Mbak, ketika apoteker itu mempersiapkan sebuah produk itu prosesnya kayak apa, Mbak? Bisa dijelasin dikit? Oke, Pak. Jadi, sebelum kita menentukan nih, Mhm. kita mau membuat produk apa nih yang kira-kira, berkhasiat gitu kan atau sedang ramai di pasaran gitu kan, Mhm. biasanya suka, "Mbak, bikin ini produk ini untuk khasiat ini." Nah, jadi kita tentukan dulu untuk yang apa, bahan Bahan bakunya. bakunya. Ya, tentu saja untuk menentukan si kualitas produknya nanti Mhm. ya. Dan selain itu, kita tentukan produk bahan bakunya, sorry, sesuai dengan spesifikasi atau enggak. Kemudian, itu termasuk bahan baku yang diperbolehkan, sama BPOM atau enggak. Jangan sampai kita memproduksi bahan-bahan malah justru yang negatif list, Itu berarti gitu. emang ada standarisasi bahan baku gitu? Iya ada, misalnya kita mau memproduksi untuk menambah nafsu makan, jadi kita Iya. menggunakan bahan-bahan atau simplisia yang berkhasiatnya menuju ke arah sana, Mhm. gitu. Nah, setelah menentukan bahan bakunya, kemudian kita tentukan juga, teknik pembuatannya. Ini mau dibikin sediaan apa? Mhm. Nah, mau dibikin sediaan kapsul kah? Atau mau dibikin sediaan madu, COD, atau mau dibikin sediaan serbuk atau teh, kayak gitu kan. Mmm. Jadi, bagaimana nih kita riset atau menciptakan produk itu supaya nantinya bisa diproduksi dalam skala industri. Mhm. Tapi sebelum masuk ke situ kita, ini ya buat skala pilot project-nya dulu, Mhm. yang skala kecil dulu. Ketika skala pilot project-nya ini bisa diproduksi gitu kan, nanti bisa, langsung diproduksi secara komersial oleh industri. Mhm. Tapi, kita juga dilihat dulu, komposisinya itu rasional atau enggak, kemudian teknik pembuatannya bagaimana, kemudian bentuk sediaannya seperti apa, kemudian, ada yang perlu diperhatikan juga adalah cost atau biayanya. Mhm. Nah, jangan sampai kita, bengkak nih pembiayaan untuk melakukan sebuah riset atau, produk ini. Nah, terus, setelah itu dilakukan uji stabilitas. Stabilitas untuk mengetahui apakah, produk ini nantinya akan stabil ketika diproduksi di pasaran. Stabil itu maksudnya nanti berubah? Iya, berubah bentuknya, kualitasnya, mutunya gitu kan. Karena kan kita Mhm. memang ingin memproduksi produk yang benar-benar aman, Aman? berkhasiat, kemudian ya bermutu ya tentunya, Mhm. dengan biaya yang, seefektif mungkin. Nah, setelah dilihat dari stabilitasnya, misalnya stabilitasnya baik, kemudian kita baru bisa melakukan registrasi ke Badan POM Mhm. untuk mendapatkan nomor izin edar. Mhm. Ketika sudah mendapatkan nomor izin edar, kita bisa melakukan, Produksi produksi secara massal ya? secara massal di industri gitu. Oke, jadi memang dari perencanaan aja udah belibet ya, udah Iya, ya? Oke. sudah sangat beribet mulai dari Heeh. penentuan bahan bakunya, kemudian selama prosesnya juga diawasi gitu kan, apalagi sampai nanti dispesifikasi, sampai produk jadinya terbentuk gitu. Heeh. Oke, katakanlah gini, eee, apoteker sudah menentukan dari bahan Formulasinya, formulasinya, dari formalnya bla 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 sampai kemudian ada izin dari Badan POM. iya, Nah, itu tahap selanjutnya seperti apa? Dan posisi seorang apoteker di mana itu ketika ini sudah mulai masuk produksi massal itu? oh gitu. Jadi ketika, dari tim R&D ya berarti kan, Mhm. dari tim R&D sudah, melakukan, riset kemudian sudah mendapatkan, eee, nomor izin Baik. edar gitu kan, didaftarkan ke Badan POM gitu kan, berarti kita langsung masuk ke bagian produksi. Mhm. Jadi ketika kita memproduksi obat itu tidak, yang dilihat itu tuh bukan hanya sampai terbentuk produknya aja, Mhm. tapi mulai dari, awal, penentuan bahan baku, bahan pengemas gitu kan, kemudian pengawasannya selama proses pengolahannya, Mhm. hingga dia terbentuk produk jadi, dan itu diawasi secara ketat, begitu. Nah, tadi dari misalnya tim R&D-nya udah mendevelopment suatu produk, kemudian kita kayak mengajarkan ke bagian produksi. Mhm. Nah, biasanya 3 kali ini ya, 3 kali catatan pengolahan batch, kita dampingi bagian produksinya, kemudian Eee, kita awasi secara betul gitu kan, sampai dia betul-betul, bisa rilis dan diedarkan ke masyarakat. Mhm. Nah, posisi apoteker di mana di situ selain melatih mereka? Apakah juga melakukan pengawasan Ya, atau memang membuat
SOP-nya biar mereka bisa jalan gitu? Ya, kalau misalnya untuk, seorang apoteker di industri farmasi itu yang pertama tentu harus memiliki ini ya, pengetahuan tentang cara pembuatan obat tradisional yang Mhm, baik. Nah, di situ kita, bisa menentukan gitu loh langkah-langkah, kemudian, membuat SOP-SOP-nya yang bisa mhm. kita ajarkan ke karyawan sehingga, eee, prosesnya itu selalu konsisten gitu loh. Konsisten ya? Iya, jadi mutunya tetap terjaga, tidak Mhm. berubah-ubah. Jadi nanti produk yang dihasilkan selalu, konsisten. Selalu sama ya? Iya, selalu sama. Kasarnya kalau ketika di hasil akhir itu nilainya 8, setiap kali bikin itu selalu nilainya 8 itu, Iya, tidak harapannya tidak ada seperti itu, tidak perubahannya? ada perubahan baik dari, hasil maupun dari mutu produknya. Oke. Dan selama proses produksi itu katakanlah untuk, produk Habutop Iya. misalnya, apakah seorang apoteker itu secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap bahan bakunya ketika mau diproduksi atau Iya, justru itu yang, harus dilakukan oleh seorang apoteker, yaitu mmm, memastikan bahwa, bahan baku yang digunakan untuk mhm proses produksi itu harus memenuhi persyaratan atau mhm spesifikasi mhm, yang sudah ditetapkan. iya, Nah, biasanya kita, ada kerjasama ya dengan supplier, mhm kalau misalnya kita butuh bahan baku A, B, C, D gitu. mhm Nah, kemudian kita pesen kan melalui bagian BPIC atau bagian keuangan ke supplier, kemudian ketika datang kita melakukan pengujian mhm mutu terhadap bahan bakunya. Jadi dicek secara, betul oleh bagian quality control-nya, memastikan apakah bahan baku itu layak atau enggak untuk mhm, digunakan dan sesuai dengan produksi keinginan dan dari sesuai sesuai iya, dengan spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya kalau misalnya ada bahan baku kok datangnya jamuran kayak gitu mhm, misalnya, kan kalau misalnya bahan bakunya dari tumbuh-tumbuhan atau Simplicia rawan sekali ya rawan dengan, ya, tumbuhnya jamur-jamur seperti itu. Ya sebaiknya kita tolak ya, nggak menggunakan reject gitu ya, ya reject, tidak bahan baku yang tersebut itu tidak digunakan. digunakan, iya. Berarti memang memang dari bahan bakunya sudah oke, Ya, nanti kemudian proses lanjut ke mhm tahap proses pengolahannya ya atau mhm distribusinya. Nah tadi, misalnya, mmm, pembuatan kapsul berarti kan kita harus melakukan ekstraksi ya untuk mhm menyaring zat aktifnya. Nah ini juga kan sudah ditentukan ya misalnya, oh bahan baku ini, eee, larut zat aktifnya itu larut dalam pelarut apa. mhm, Nah itu juga kan kita sudah tentukan tadi di bagian riset and iya, development-nya tadi kan. Nah bagaimana biar si Simplicia ini tertarik banyak zat aktifnya. mhm, Nah gitu, jadi penentuan di teknik, eee, produksinya atau teknik teknik ekstraksinya. iya, Nah selama proses pengawasan itu berarti, apoteker nanti, memeriksa memeriksa proses dari produk antaranya, produk ruahannya, sampai misalnya kita dikemas dalam sediaan kapsul berarti secara organoleptisnya memenuhi persyaratan atau enggak gitu. oke Mbak dikit, saya pernah lihat di sebuah pabrik industri ya, Mhm. industri farmasi, itu yang masuk ke ruang produksi itu pakai baju putih, baju khusus lah ya, terus ada segala macam. Itu untuk apa Mbak sampai sampai se-safety itu gitu? Oh ya, betul, jadi untuk, melakukan kegiatan produksi kita juga, seorang apoteker dituntut untuk membuat SOP-SOP Mhm ya atau, prosedur tetap atau standar operasional prosedur yang kita ajarkan ke karyawan. mhm, Misalnya ada yang tadi Bapak sampaikan, sebelum kita produksi, kita harus menggunakan pakaian khusus pakai produksi yang khusus, bersih, mhm, kemudian harus cuci pakai tangan dulu, kemudian pakai sarung menggunakan tangan, APD yang lengkap gitu kan. Kemudian kalau misalnya dalam kondisi sakit, ya tidak boleh, melakukan mmm, kegiatan produksi ya, itu harus lapor. Nah, kalau misalnya tidak lapor, kalau tidak menggunakan yang, seperti saya sebutkan tadi, berarti kan itu upaya untuk menjaga ya higienitas ya. Jadi mhm, mencegah kontaminasi terhadap produk yang kita buat. artinya bahan baku yang di situ itu nggak boleh terkontaminasi dengan hal-hal negatif dari luar gitu ya? Iya betul, Yang masuk ke sana harus bersih, harus pakai baju yang bersih, khusus, pakaian bersih. orang sakit nggak boleh masuk? Nggak boleh sakit, kemudian misalnya orang dari, misalnya habis bepergian dari daerah yang misalnya ada Ada wabah? wabah begitu, Heeh. ya dia harus lapor kalau misalnya habis Oh, dari nggak boleh sana. maksa masuk kerja Iya, ya? sebaiknya jangan dulu ya, Mhm soalnya takutnya masih membawa kuman yang bisa mhm. nantinya mengkontaminasi si produk itu. Pernah nggak Mbak dalam dunia industri farmasi atau jamu herbal itu ada kejadian orang yang dari
orang sakit katakanlah, itu masuk ke ruang produksi, ikut bekerja di situ, terus kemudian produknya ada masalah. Kalau di Denatur sendiri alhamdulillah selama ini Oh aman gitu, ya, nggak aman ya ada. alhamdulillah. Tapi ada, cerita dari, perusahaan lain Lain, mungkin ya yang bisa kita jadikan pembelajaran di pembelajaran. sini. Misal waktu itu ada produk-produk, jadi ketika orang membeli kemudian Mhm. mengkonsumsi produk itu ternyata dia menderita penyakit, tipus ya, disebabkan oleh Salmonella typhosa. Oh, Nah setelah, diselidiki, kan pada waktu kita produksi kan kita harus iya, mendokumentasikan seluruh tercatat semuanya kegiatannya, ya? ya di catatan batch record-nya. Mhm, Nah itu dilakukan oleh siapa, kemudian, penanggung jawabnya siapa waktu mhm, itu gitu kan, di operasional yang melakukan itu siapa gitu kan. mhm, Jadi kita bisa menelusurinya mhm, ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut. mhm, Nah waktu itu, eee, pengalamannya adalah produk itu terkontaminasi bakteri Salmonella typhosa. Jadi dari, pihak industri, harus ini ya, harus mengecek, mhm, produk tersebut dengan nomor batch tersebut, apakah benar mengandung, bakteri Salmonella typhosa mhm. kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita mau sudah meriliskan produk, kita tinggalkan, Ada sampel satu pertinggalnya. produk ya? Ya Heeh. jadi kita, melakukan uji terhadap produk tersebut. Kalau misalnya positif, memang betul mengandung, Salmonella typhosa, berarti kita harus menarik seluruh produk yang sudah beredar di masyarakat dengan nomor tersebut. Nomor batch itu ya? Iya, Oh betul. gitu, oke oke. Memang apa ya, posisi apoteker di situ vital sekali di dalamnya. Iya, sangat sangat, eee, penting ya. Artinya termasuk karyawan di bagian produksi pun itu harus diawasi oleh Iya, betul dengan betul. SOP yang sudah dibuat oleh seorang Iya, apoteker. dan harus, ini, harus independen ya. Jadi Heeh, harus berbeda heeh, antara bagian pengawasan mutu dengan bagian produksi. Karena di sini rawan sekali dengan kepentingan ya. Nah, jangan sampai nanti malah justru ini sebenarnya tuh produk nggak rilis, tapi heeh, karena ada kepentingan akhirnya rilis. ya rilis dan makanya Eee, itu tidak boleh terjadi. Makanya harus orang yang berbeda. Jadi mhm. antara bagian produksi dengan bagian pengawasan mutu, atau pemastian mutu ya itu harus orang yang berbeda. Ya, Mbak tadi udah cerita panjang lebar dari, eee, riset and development-nya, terus sampai kemudian bisa diproduksi juga posisi apoteker jelas. Nah, ada nggak posisi yang sama bagi apoteker di perusahaan farmasi atau di perusahaan jamu herbal untuk melakukan pengawasan terhadap produksi yang produk-produk yang sudah diproduksi gitu? Misalnya gambaran saya itu mengambil sampel secara acak kemudian dicek di lab gitu apakah sesuai dengan yang di, waktu masih proses di research and development atau tidak itu, ada nggak ya? Untuk pemeriksaan pasca pemasaran ya Pak Mhm, istilahnya, itu memang kita lakukan. Jadi istilahnya uji stabilitas ongoing. Jadi mmm, setelah diproduksi, kita lakukan, pengecekan secara rutin, mhm, mulai dari produksi hingga nanti tanggal kadaluarsa obat, mhm mhm. itu. Itu dilakukan ke semua produk ya? Iya, terhadap semua produk yang kita produksi per Mhm, batch-nya gitu, kemudian kita ada dokumen mhm, pencatatannya, ada dokumentasinya, kemudian kita isi, dan kita amati ya, apakah masih sesuai dengan spesifikasi atau enggak, gitu. mhm. Kan terkait dengan stabilitas ya, jangan-jangan pas, udah 2 tahun kapsulnya udah mulai pada penyok kayak gitu, kan Mhm, harapannya tidak tidak seperti itu. seperti itu. Iya, jadi tetap dilakukan, pengawasan secara pasca pemasaran. Jadi intinya ketika produk itu keluar dari pabrik sampai kemudian sampai masuk expired, bentuk, warna, dan bau itu nggak berubah Iya, gitu ya? Kalau betul. tapi biasanya dengan baunya kan juga khas gitu ya tiap Iya, jamu. khas, betul betul. Mhm, Jadi, seperti itu yang dilakukan di industri farmasi. mhm. Kalau misalnya pengawasan dari luar mungkin, dilakukan sama BPOM ya. Badan POM Iya, ya? Badan POM Heeh, atau Lokapom mungkin ya mhm, sekarang, misalnya mereka melakukan sampling terhadap mhm, produknya kita. mhm, Nah, kalau misalnya, ada produk yang tidak memenuhi syarat, itu biasanya mereka akan melakukan, atau menyurati ke mhm. perusahaan untuk dilakukan, tindakan, pencegahannya itu seperti apa, atau misalnya mau ditarik atau seperti apa, kayak gitu. Pernah nggak yang sampai segitu koordinator? Kalau di Denatur alhamdulillah enggak, tapi kalau Alhamdulillah. misalnya di-sampling iya, pernah. Artinya Tapi sampai ada surat dari Badan POM tentang permasalahan produk kita? kalau terkait itu alhamdulillah tidak, insya Allah masih aman.
dari 2015 sampai sekarang belum pernah ada itu. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah, berarti memang alhamdulillah. jenengan sebagai seorang Mem apoteker luar biasa di Denatur ya? Memang Sampai sudah komitmen ya, jadi kita menciptakan produk yang harapannya bisa ini ya, aman, aman ya? kemudian berkualitas Mhm dan tentu saja berkhasiat. Jadi, mhm membantu masyarakat yang misalnya mengalami beberapa, gangguan mhm, atau kesehatan ya, gangguan iya. kesehatan, jadi bisa mengkonsumsi produk-produk Artinya dari Denatur. produk kita tidak ada masalah Iya, dari insyaallah sisi aman. regulasi, Iya dari sisi khasiat, dari sisi mutu semuanya terjamin gitu ya? iya Oke, Mbak, ini, kan banyak ya produk-produk, eee, orang-orang nakal kasarnya. Ketika produk Habutop misalnya lagi rame, banyak dicari, kemudian dia membuat barang palsunya gitu. Eee, Mungkin ada saran dari jenengan sebagai seorang apoteker kepada masyarakat agar bisa terhindar dari barang-barang yang palsu kayak gini? iya, baik, untuk, masyarakat, jadi gini, untuk membeli produk-produk yang aman, jadi harus dipastikan membelinya di distributor atau di agen resmi yang sudah memang bekerja sama dengan perusahaan. Mhm, Misalnya di radio ataupun di apotik ataupun di mana, Pak? Di toko di online? toko online gitu, tapi harus di toko yang resminya, yang memang dia sebagai saluran distribusinya resmi dari perusahaan. Mhm. Jadi harapannya nanti masyarakat bisa mengkonsumsi produk yang asli atau original. Jadi khasiat yang diharapkan nanti akan diperoleh ketika mengkonsumsi produk-produk yang original. Oke, jadi sekali lagi jangan tergiur dengan harga Iya, murah gitu jangan ya? tergiur dengan harga murah yang ada di pasaran walaupun, kayaknya asli nih gitu kan, dari Mhm bentuknya sama, warnanya sama, ada NIE-nya, tapi mhm. harganya di bawah harga standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu bisa dipastikan itu adalah produk palsu. Jadi lebih baik kita hati-hati, membeli dengan harga yang wajar dan di store atau di, agen resmi yang terdaftar oleh perusahaan. Oke, iya memang yang harus dilakukan oleh Oleh masyarakat masyarakat sebagai ketika mau bentuk ini beli ya, heeh, kepedulian pembelian, terhadap dirinya sendiri. Jangan heeh, sampai membeli produk palsu terus akhirnya menimbulkan, masalah, iya masalah, karena kan kita tidak tahu isinya apa, mhm. khasiatnya bagaimana, mutunya Tapi bagaimana, kalau malah dari setelah diminum menimbulkan penyakit lain heeh, atau menimbulkan kerusakan organ lain mungkin karena ada campuran bahan kimia obatnya kita mhm, tidak tahu dan kita tidak bertanggung jawab terhadap itu. iya. Artinya kan beli yang Iya, asli, yang beli yang orisinil. asli. Ketika mau pingin dapat khasiatnya yang tepat sesuai dengan keinginan kita, misalnya pengen, obat pelangsing katakanlah, ketika beli produk asli, khasiatnya itu akan dirasakan ya. Iya, Ketika beli yang betul. palsu ya harapannya palsu. Oke Mbak Arin, terima kasih, Oke, atas kedatangannya, atas cerita-ceritanya di sama-sama. sini luar biasa. Ternyata seorang apoteker itu teman-teman memang posisinya sangat vital, sangat luar biasa, meskipun dia selama ini ada di balik layar, nggak diketahui seperti apa keberadaannya. Tapi alhamdulillah hari ini apotekernya Denatur mau datang di sini mau cerita panjang lebar. Tapi yang pesannya dari Mbak Arin yang satu yang pasti yang kita tangkap bersama adalah produk Denatur itu memang terjamin ya Mbak, berkhasiat dan bermutu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah dari kemarin sudah like, sudah share, sudah komen, sudah subscribe juga. Jangan lupa video ini juga di-like, di-share, dan di komen. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.